Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bahwa dalam dunia minyak global, ada permainan kekuasaan yang begitu ganas hingga bisa mengguncang perekonomian raksasa? Ya, kita sedang menyaksikan pertunjukan sanksi yang tak hanya mengguncang Rusia, tapi juga menargetkan negara-negara ekonomi besar seperti China dan bahkan negara-negara kecil yang tak terhindarkan dampaknya. Amerika, dengan gaya ambisius, kembali menunjukkan taringnya melalui ancaman tarif sekunder yang mengerikan. Selama lebih dari 3 tahun terakhir, bayang-bayang sanksi Amerika telah menyelimuti dunia. Dunia seolah berjalan di atas tali tipis, di mana setiap langkah salah bisa membuat ekonomi terjerembab ke dalam kekacauan. Kita telah melihat aset Rusia disita, perusahaan-perusahaan mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Swiss. Dan sekarang, Amerika melangkah lebih jauh dengan senjata baru. Tarif sekunder. Tarik ulur ini bukan sekadar soal menghukum, melainkan sebuah strategi memaksa negara-negara untuk mendengarkan perintah Washington atau menerima konsekuensi yang menghancurkan. Bayangkan, setiap negara yang berani membeli minyak atau gas dari Venezuela kini harus siap menanggung beban tarif tambahan sebesar 25%. Ironisnya, ini bukan hanya mengenai siapa yang akan dihukum, tapi juga mengenai siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Dengan strategi yang semakin absurd, Amerika siap memanfaatkan kekuatan pasar konsumen global untuk memaksakan kebijakan luar negerinya. Dalam upayanya menghukum rezim Maduro, Amerika telah menyalakan bara konflik yang dapat menghancurkan ekonomi Venezuela lebih dari yang pernah dibayangkan. Tarif sekunder ini yang bisa diterapkan tanpa pandang bulu merupakan senjata perdagangan baru yang berpotensi merusak pasar global. Bayangkan dampaknya, negara-negara yang selama ini bergantung pada impor minyak Venezuela harus memikirkan kembali strategi bisnis mereka. Bahkan raksasa seperti China, yang selama ini menikmati harga minyak murah dari Venezuela, kini harus menghadapi kenyataan pahit. China, dengan lebih dari 40% ekspor minyaknya berasal dari wilayah yang terkena sanksi, kini terancam oleh tarif tambahan yang bisa mencapai 45% secara kumulatif. Ini bukan hanya sekadar angka, tapi sebuah pukulan telak yang bisa memaksa banyak kilang kecil bangkrut dan menutup operasi. Di balik semua kebijakan ini, terselip pesan yang sangat sinis dari dunia perdagangan. Berdaganglah dengan kami atau siapkan dirimu untuk dihukum. Amerika, yang selama ini dikenal sebagai raksasa minyak dengan pengaruh besar, kini menggunakan strategi yang membuat pasar global berguncang. Dengan mengancam memotong ekspor minyak negara-negara seperti Iran dan Venezuela, Amerika seolah-olah ingin mengubah peta perdagangan minyak dunia menjadi medan pertempuran yang kacau. Tidak hanya berdampak pada negara-negara target, tapi juga memberikan pukulan balik kepada pelanggan minyak di seluruh dunia. Kita harus bertanya, apakah strategi ini benar-benar efektif? Ataukah justru akan menjadi bumerang yang merugikan Amerika sendiri? Analisis mendalam menunjukkan bahwa penerapan sanksi sekunder dapat membuat dunia berpaling dari dolar. Negara-negara mulai melihat peluang untuk melakukan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang mereka sendiri. Bayangkan jika suatu hari nanti, kita tidak lagi bergantung pada sistem keuangan dolar Amerika, melainkan beralih ke sistem pembayaran alternatif seperti China CIPS. Ini akan membuka pintu bagi revolusi ekonomi yang tak terduga. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa semua kebijakan ini memiliki efek domino. Contohnya, tekanan terhadap ekspor minyak Venezuela akan berdampak langsung pada ekonomi negara tersebut yang sangat bergantung pada sektor minyak. Dengan minyak menyumbang lebih dari 80% ekspor dan bahkan 177% dari PDB, ancaman tarif ini bukan sekadar bumerang, melainkan bom waktu yang siap meledak. Jika Venezuela terpaksa menghentikan ekspor minyak, maka seluruh struktur ekonomi mereka akan runtuh, mengirimkan negara itu kembali ke era kegelapan. Sementara itu, reaksi dari negara-negara besar seperti China tak bisa dianggap remeh. China, sebagai importir minyak utama dari Venezuela dan Iran,
sudah merasakan tekanan sejak tarif tambahan mulai dikenakan. Industri penghilangan minyak di China yang selama ini menikmati diskon hingga 20%, kini menghadapi kemungkinan tarif yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 45% dalam hitungan waktu singkat. Ini merupakan pukulan keras bagi kilang-kilang yang sudah berjuang dalam pasar yang kompetitif. Bayangkan saja, jika persaingan semakin ketat, banyak dari kilang kecil mungkin harus gulung tikar, dan itu akan mengubah lanskap industri energi di Asia secara drastis. Di balik semua perhitungan ekonomi dan sanksi yang saling mengenaskan, tersimpan pula unsur politik yang tak kalah menarik. Dalam sidang bersama Kongres, pejabat tinggi Amerika secara terbuka mengungkapkan strategi mereka untuk memaksimalkan tekanan terhadap negara-negara yang dianggap bermusuhan. Mereka seolah-olah menantang dunia untuk mencoba melawan. Namun kenyataannya, semakin banyak negara yang mulai mencari alternatif dalam perdagangan minyak global, mengurangi ketergantungan pada dolar, dan merintis jalur-jalur baru dalam sistem pembayaran internasional. Inilah paradoks yang membuat semua ini begitu menarik dan menggelitik. Di satu sisi, Amerika berusaha mengukir keunggulan melalui sanksi dan tarif. Namun di sisi lain, justru membuka peluang bagi negara-negara lain untuk meruntuhkan dominasi dolar. Strategi sanksi sekunder ini bukan hanya tentang menghukum, melainkan juga tentang menciptakan ketergantungan dan mengendalikan aliran perdagangan global. Ironisnya, saat Amerika berharap mendapatkan keuntungan maksimal, risiko bumerang selalu mengintai, menunggu saat di mana dunia akan bereaksi dan mengubah arah kebijakan. Pemandangan sanksi global yang terus berubah ini menimbulkan banyak pertanyaan retoris. Apakah Trump, dengan segala strategi bazooka ekonominya, benar-benar mampu mengendalikan situasi? Ataukah ini hanya akan menjadi pertunjukan sementara yang pada akhirnya membuka jalan bagi revolusi perdagangan baru? Banyak analis berspekulasi bahwa sanksi ini hanyalah awal dari serangkaian langkah yang lebih dramatis, di mana setiap keputusan politik dapat mengubah tatanan ekonomi global secara drastis. Setiap hari, ketegangan semakin memuncak dan pasar minyak dunia semakin rentan terhadap guncangan dari kebijakan unilateral Amerika. Tak hanya itu, dampak dari sanksi ini juga dirasakan oleh negara-negara yang selama ini menjadi andalan pasar minyak global. Negara-negara seperti Meksiko, Kanada, India, dan Spanyol yang merupakan pembeli utama minyak Venezuela, kini harus menimbang kembali keuntungan mereka. Dengan terancamnya suplai minyak yang murah, harga di pasar domestik kemungkinan akan melambung tinggi, memberikan tekanan tambahan pada ekonomi negara-negara tersebut. Hal ini tentu saja akan mengubah dinamika perdagangan internasional dan membuka peluang bagi munculnya aliansi-aliansi baru yang mungkin tidak lagi sejalan dengan kebijakan Amerika. Kita harus mengakui bahwa permainan sanksi ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kekuasaan. Seolah-olah Amerika memainkan sebuah sandiwara besar di mana setiap aktor di panggung global harus tunduk pada narasi yang mereka ciptakan. Namun semakin besar kekuasaan yang mereka miliki, semakin besar pula risiko bahwa suatu saat nanti permainan ini akan berbalik melawan mereka sendiri. Disinilah letak keunikan dari politik ekonomi global, sebuah pertunjukan dramatis yang selalu menawarkan kejutan di setiap babak. Nah, gimana menurut kalian? Apakah sanksi dan tarif ini akan membawa kita pada tatanan ekonomi global yang lebih adil atau justru semakin memperburuk kesenjangan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.